Dentang-denting Paus bergema kembali pada episode kedua tentang Paus Fransiskus Raja Tenggo dari Argentina. Paus Gereja Katolik yang ke-266. Wah, benar Pak. Yang sebentar lagi Akan akan berada di tanah air kita, Indonesia. Tidak sabar lagi berjumpa dengan Paus. Untuk itu, mari kita ulik lagi mengenai Paus Fransiskus. Kita gali lebih dalam, kita cari bongkar rahasianya. Apalagi Paus Fransiskus itu punya banyak sekali kejutan ya, Pastor. Banyak surprise. Nah, untuk itu episode kedua ini kita akan berbicara tentang beberapa surprise yang terjadi pada hari pemilihannya dan juga beberapa kejutan yang telah Paus Fransiskus yang pertama, Pastor. Kenapa Paus Fransiskus itu memilih nama Fransiskus? Iya, Kan tadinya George. Kita tahu George. bersama bahwa nama Paus Fransiskus ini George. Nah, kenapa Paus Fransiskus memilih nama Fransiskus ketika menjadi paus. ketika menjadi paus? Apakah ini sama seperti Simon menjadi Petrus Benar. atau Saulus menjadi Paulus? Baik. Sejak abad ke-5 tahun 533 ada kebiasaan paus yang baru memilih satu nama baru, dan dari nama ini bisa tercermin semangatnya, pandangan teologis, pandangan pastoralnya, kebijakan-kebijakannya. Teladannya ya, Pastor. Iya, sekaligus tentu di bawah perlindungan dan doa dari orang kudus yang dia pilih. Dan nama Fransiskus adalah nama yang pertama kali digunakan oleh 266 paus. Wah, ini paus pertama Iya, ya, Pastor. karena itu banyak orang memang mempertanyakan kenapa dia Iya. pilih Fransiskus bukan Benediktus ke-17 Iya. atau 18 atau Benar. Yohanes Paulus ketiga. Iya, kenapa Fransiskus, Pastor? Iya. Ketika dia memilih nama Fransiskus, orang-orang bertanya, Fransiskus yang mana? Iya. Soalnya Paus Fransiskus ini seorang anggota Yesuit. Dan pada orang kudus Yesuit terdapatlah Fransiskus Xaverius yang ke Sohor, misionaris yang datang ke Indonesia. Sementara Fransiskus Assisi adalah lebih dari kelompok Fransiskan. Maka orang menimbang-nimbang, Fransiskus yang mana? Ternyata Fransiskus Assisi. Oh, Fransiskus Assisi ya, Pastor, Iya. yang Paus pilih. Iya. Dan itu memang ada hubungannya. Ketika seorang paus terpilih, paus yang paling tua akan menanyakan kepada dia, nama apakah yang akan engkau pilih? Dan sementara dia berjalan untuk mengumumkan namanya, ada seorang kardinal, ya, Kardinal Humes, yang berbisik kepada Paus Fransiskus, kepada Kardinal George waktu itu, jangan lupakan orang miskin. Nah, ketika dia memilih nama Fransiskus, ada dugaan besar karena Fransiskus adalah seorang biarawan, seorang pemimpin gereja yang sangat menekankan kemiskinan. Dari kisah yang Pastor sampaikan tadi mengenai nama Fransiskus, setahu saya, Pastor, Iya. Fransiskus dari Assisi itu pencinta damai, sekaligus orang yang sangat radikal untuk mempraktekkan hidup miskin. Benar sekali. Mungkin benar sekali. teladan ini yang Paus Fransiskus ambil dan teladani ya, Pastor. Nah, bahkan bukan hanya akrab dengan manusia, tapi juga Fransiskus ini akrab dengan binatang dan alam. Bahkan binatang itu tunduk sama Paus Fransiskus, Pastor. Sama Santo Fransiskus. Sering sama Santo Fransiskus. Oke. Iya. Baik. Benar sekali, Cika. Ya, nama Fransiskus mau menampilkan figur pemimpin gereja yang melayani gereja umatnya yang kebanyakan juga orang miskin. Jangan lupa, Paus Fransiskus berasal dari Argentina, yang juga di sana banyak pergumulan kemiskinan dan kehidupan yang memadai.
Kemudian betul, Paus Fransiskus ini memilih Santo Fransiskus Assisi yang cinta damai. Fransiskus Assisi terkenal dengan salamnya, Pace e bene, damai dan sejahtera. Kepada siapa saja, Pace e bene, damai dan sejahtera. Betul, dia sangat mencintai, Santo Fransiskus sangat mencintai alam, ciptaan Tuhan. Bahkan dia memanggil matahari saudara matahari dan menyapa bulan sebagai saudari bulan. Apalagi dengan binatang, ya. Ada seekor beruang yang mengganggu ternak sebuah desa, disuruh diam oleh Fransiskus dan tidak boleh lagi memangsa binatang-binatang peliharaan, dan beruang itu tunduk padanya. Kemudian tadi Cika juga katakan, nama ini mencerminkan juga teologi pandangan pastoral dari Paus Fransiskus. Selain mencintai kedamaian, Paus Fransiskus juga mencintai alam semesta. Dia jadi pembela alam yang sehat, alam yang tidak dirusakkan, ya. Dia boleh dikatakan Paus ekologi, sangat mencintai lingkungan hidup, ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa jika Santo Fransiskus Assisi mengalami panggilan melalui sebuah vision. Dia melihat dan mendengar ada suara yang berkata, "Hai Fransiskus, perbaikilah gerejaku." Dia berpikir dia diminta memperbaiki gereja tua di parokinya yang memang sudah tua. Apalagi Fransiskus punya ayah yang kaya raya. Dia coba membangunnya, memperbaikinya, tapi kemudian dia sadar, bukan gereja fisik yang perlu diperbaharui, tapi keseluruhan gereja. Dan saya lihat Paus Fransiskus ini juga mau memilih nama Fransiskus dengan harapan bisa membawa pembaharuan di dalam gereja. Karena itu ada banyak surprise. Wah, betul sekali, Iya. Pastor. Nah, Pastor, ada hubungan dengan bisikan kardinal tua, yaitu Paus Fransiskus menekankan pentingnya hidup miskin. Katanya, umat kita miskin, kita juga harus miskin. Iya. Jangan hidup dalam kemewahan. Nah, pada zaman sekarang, Pastor, uskup bahkan kardinal hidup tanpa pembantu-pembantu di luar istana. Saya juga punya pengalaman, Pastor. Kalau di rumah, saya kan tinggal dengan Mami. Kalau Mami itu ya bisa disebut dengan double job, ya. Jadi sebagai tukang masak, tukang cuci piring, tukang antar jemput. Nah, tentu Mami ini tidak bisa ya jadi paus, Pastor. Tapi yang penting semangat itu ada. Iya. Cika, jangan lupa, ketika dia menjadi uskup di Buenos Aires, di Argentina, dia tidak tinggal di rumah di istana uskup yang Cika bilang tadi. Dia tinggal di sebuah flat, apartemen kecil. Dia mengurus masaknya, cucinya, ya. Perjalanannya pakai bus umum. Dia tidak punya mobil pribadi dan dia tidak punya asisten-asisten, ya, Yang menjaga, ya, mengelilingi dan selalu bagaikan kurcaci-kurcaci mengawal dia. Iya. Jadi dia bukan hanya pada waktu menjadi paus mulai meresapi semangat kemiskinan ini, tapi sudah dari menjadi uskup tempo doeloe, ya. sejak dia masih muda. Jadi figur kemiskinan bukan sebuah yang baru dan juga bukan pencitraan. Bukan pencitraan. Ya. Jadi kalau sekarang kita lihat banyak sekali pencitraan di luar Iya, sana, Pastor. iya. Nah, dari Paus Fransiskus ini memang sudah hidup sederhana Iya. sejak dulu, ya. Itulah. Luar biasa, Pastor. Apa arti sebuah nama? Ya, begitu berarti, begitu inspiratif dan juga menjadi model pilihan hidup dari sang paus. Benar sekali, Pastor. Nah, Pastor, saya dengar-dengar Paus Fransiskus ini memang banyak membawa perubahan dan pembaharuan, Pastor. Khususnya dalam gereja kita. Iya. Nah, mulai dari hal-hal sederhana. Kecil dan sederhana. Iya, seperti Pastor bilang tadi, banyak surprise. Iya. Nah, Paus Fransiskus ini saya pernah baca, Pastor,
ketika tampil pertama itu diberi kesempatan untuk memberkati umat. Nah, justru saat kesempatan itu Paus harusnya memberkati umat, malah Paus meminta doa dari umat. Benar sekali. Bagaimana tanggapannya, Pastor? Biasanya pada malam inaugurasi ya atau pelantikan pemimpin-pemimpin, ada sambutan, ada pidato yang hebat-hebat. Paus diminta untuk memberikan berkat perdananya untuk Urbi et Orbi, untuk kota Roma dan untuk seluruh dunia. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu semua hadirin yang ada di lapangan Santo Petrus maupun di seluruh dunia. Berkat pertama, tapi sangat menarik dan baru kali ini terjadi. Paus Fransiskus tidak langsung memberikan berkat, tapi dengan rendah hati dia mohon, sebelum saya memberkati kamu semua, saya mohon kamu mendoakan saya. Satu kali Salam Maria, langsung dia menundukkan badannya, sementara umat mendoakan dia. Wah, luar biasa. Saya mendengar ini Pastor merinding, Iya. Pastor. Luar biasa ya, dari Luar biasa. kita lihat dari Paus Fransiskus, kerendahan hati Ya. dan kesederhanaannya ini yang patut kita teladani. Dan betapa rendah hatinya dia meminta dukungan doa dari orang yang dia harus tuntun, dari orang yang dia harus bimbing dan Iya. harus berkati. Benar sekali, Pastor. Luar biasa Iya. sekali Paus Fransiskus ini. Nah, saya juga pernah dengar, Pastor, bahwa ketika Paus ini menjadi Paus, dia sempat mendapat hadiah mobil mewah, Pastor. Nah, ini mobil ini harusnya dipakai untuk perjalanan Paus ya, kemana-mana. Iya, iya. Nah, malah mobil ini itu Paus lelang, Pastor. Benar sekali, benar Dan sekali. uangnya itu dipakai untuk karya amal. Iya, Itu karya betul belas tidak, kasih. Pastor? Sungguh-sungguh benar ya, dia mendapat hadiah mobil mewah, dan mobil itu bukannya dia tidak hargai, tapi dengan sambil tanpa mengurangi rasa hormat kepada donatur, Iya. dia katakan mungkin uang dari mobil ini bisa menolong banyak orang miskin, bisa membantu banyak orang-orang sakit dan yang membutuhkan bantuan, dan dia memilih melakukan itu sambil menggunakan sebuah mobil sederhana untuk operasionalnya di Vatikan, juga ketika harus mengunjungi beberapa paroki di sekitar kota Roma. Luar biasa ya, Pastor. Iya. Memang berarti Paus Fransiskus ini benar-benar beraksi nyata, Iya. bukan cuma omon-omon doang ya, Iya, benar Pastor. sekali. Benar sekali. Tapi betul-betul memberi dirinya selain Nah. untuk Tuhan juga untuk umat, Mengingat yang miskin. mengingat yang miskin, yang sakit, yang papa. Kemudian dia juga tidak gila jabatan. Wah. Dia tidak kaget dengan jabatan itu. Buktinya, pada malam sesudah dia terpilih, dia tidak langsung tidur di istana Paus. Wah, tidur di mana, Pastor, kalau begitu? Dia tetap tidur di penginapan bersama kardinal-kardinal yang lain. Jadi malam itu naik bus, sama-sama kembali ke penginapan. Penginapan. Dan besok paginya, Cika, dia menjinjing sendiri kopernya, menuju ke resepsionis dan membayar biaya penginapannya berapa hari selama konklave. Wah, tidak pakai asisten ya, Tidak Pastor. pakai asisten, tidak minta Wah. ayo bendahara lunaskan. Iya. Dia ambil dari dompetnya sendiri untuk melunasi dan membayar dan menjinjing kopernya sendiri. Luar biasa sekali Paus Fransiskus. Berarti tidak merepotkan orang Tidak merepotkan dan orang. tidak menggunakan hal-hal kemewahan itu ya, Iya, Pastor. hak-hak yang dia harus dapatkan sebagai seorang paus. Iya, malah dia berjuang atau berusaha dengan dirinya sendiri ya, Pastor. Dan tetap bayar. Bayar sendiri. Tidak cari kenyamanan. Tidak Saya cari sudah paus kenyamanan. harus gratis. Betul, Ya. Pastor. Luar biasa ya teladan dari Paus kita ini. Kemudian ketika tiba di Vatikan, di sana ada istana paus, ya, sebuah bangunan khusus besar untuk paus dengan pembantu-pembantunya, tersendiri dari kompleks yang lain. Jika tahu, dia memilih untuk tidak tinggal di situ.
dan dia mengambil kamar bersama para kardinal yang biasa menjadikan rumah itu rumah penginapan jika bertamu ke Vatikan. Casa Santa Marta, rumah Santa Marta, di mana Marta menjamu Tuhan Yesus. Di situ juga para kardinal biasa nginap beberapa hari. Ketika berkunjung ke Roma Vatikan, dia memilih kamar di situ, satu kamar kerja dan satu kamar tidur. Berarti Paus Fransiskus ini tidak tinggal di kamar yang sudah disediakan untuk Tidak. paus ya, Pastor. Tidak. Tetapi tinggal di tempat atau kamar Bersama seperti kardinal-kardinal. Wow. Dia tidak mencari privilege, dia tidak mencari ya hak-haknya sebagai Iya, seorang paus. Ya. malah mencari kesederhanaan. Tetap menunjukkan kesederhanaan. Betul, Pastor. Luar biasa. Dan karena itu juga Swiss Guard, ya, pengawal-pengawalnya juga harus pindah ke Casa Santa Marta. Iya, betul, Lalu Pastor. satu malam para Penjaga. penjaga ini memberi hormat ketika dia hendak masuk. Dia Iya. bilang terima kasih. Balik dari kamar, dia kembali lagi mengajak Swiss Guard ini untuk minum kopi bersama. Wah. Dan pasti Cika tahu mereka tidak berani Iya, meninggalkan Pastor. pos, mereka menjaga keamanan. Lalu Iya. Paus bilang, mari minum kopi bersama. Mereka bilang, tidak boleh, kami dinas, kami harus menjaga. Iya, Lalu Paus bilang, kalau atasanmu bilang, kamu taat. harus mendengar ya, Tapi harus kalau taat. Paus bilang, kamu juga harus taat. Dan pergilah mereka untuk ngopi bareng Paus Fransiskus. Jadi tidak ada jarak ya, Pastor, tidak ada gap antara paus dengan Swiss Guard-nya. Pengawal. Pengawal. Atasan bawahan tidak ada. Sungguh-sungguh baikkan saudara Iya. ngopi bareng. Luar biasa ya. Iya. Kisah dari Paus Fransiskus ini selama Paus menjabat sebagai Di hari-hari pertama. Paus di hari-hari pertama. Hmm. Luar biasa, Pastor. Nah, ini benar-benar seorang pelayan, bukan big boss ya, Iya. Pastor. Ah. Ya, jadi kalau kita dengar cerita dari Pastor yang menjelaskan mengenai Paus, kita bisa lihat dan bisa mengikuti teladan kesederhanaannya, dan juga bisa ketika kita sudah menjadi atasan, seorang atasan harus tetap rendah hati, berbaur bersama orang-orang di sekeliling kita. Nah, bahkan Paus ini bukan sebagai seorang VVIP gereja Katolik ya, Iya. Pastor. Nah, harusnya Paus ini seorang yang ya VVIP Iya, gereja super universal ya, leader, Pastor. iya. Tetapi Kepala gereja kepala seluruh dunia. gereja, betul Tapi sekali. tampilannya bagaikan seorang sahabat di tengah sahabat, saudara di tengah saudara. Di tengah saudara, betul sekali, Pastor. Meneladani Yesus Kristus ya, Iya. Pastor. Dan Ya. kita lihat di balik itu nama dan pengaruh nama Santo Fransiskus Assisi begitu kuat dan mewarnai baik pemikiran, perkataan maupun perbuatan. Tadi Cika menyebut dia bukan big boss. Iya. Ada satu sebutan atau julukan untuk Paus, yakni SS. Apa itu, Pastor? Bukan sinting atau saraf, tapi servus servorum, Artinya hamba dari segala hamba. hamba dari segala hamba. Wah, Pastor. Memang Cocok sangat-sangat sekali ya. rendah hati kalau sudah Ya, berbicara ya. tentang itu ya, Pastor. Hmm. Nah, kita bisa bilang atau seperti Pastor bilang itu like father, like son, ya, Iya. seperti Bapak. Nah, ini juga sama seperti anak. Ya, semoga kunjungan Paus ini bukan cuma sekedar hore, benvenuto, selamat datang, grazie, tapi kita mau belajar dari figur ini. Rahasia-rahasia, surprise-surprise yang menyentuh kemanusiaan. Benar, Pastor. Ya, jangan kita hanya hanyut pada riuh rendah pesta pora, tapi kita tidak belajar dari figur pribadi yang sangat kaya kerohaniannya, keutamaannya, dan boleh menjadi contoh dan teladan kita. Jangan sampai tidak terlihat, jangan sampai tidak terasa, dan kalau bisa diteladani, why not? Why not? Ya. Betul sekali, Pastor. Ah, Cika.
kalau Paus ini suka buat surprise, kira-kira surprise apa yang kita berkira-kira saja, berangan-angan. Ketika dia tiba di Indonesia, kira-kira kalau mau buat surprise apa yang kira-kira dia mau buat? Kalau menurut saya, Pastor, ya jangan-jangan Paus ini minta pergi ke Kalimantan. Kalimantan. Kan mengapa? Kan Paus Fransiskus suka alam kan, Pastor? Iya, Suka alam. pejuang ekologi. Iya, pejuang ekologi, suka binatang. Ah. Tentu Paus pasti penasaran dengan alam yang ada di Indonesia. Iya, khususnya Pastor, Kalimantan, khususnya Kalimantan. yang dikatakan paru-paru dunia, Paru-paru karena dunia. hutannya, karena Benar. satwanya, Iya, yang saat ini banyak terancam, ya, hutannya. hutannya. Iya. Ya, kita tahu lah. Jadi menurut Cika bisa jadi Jangan-jangan Paus ya bisa jadi Paus buat pergi ke surprise. Kalimantan. Aku mau ke Kalimantan, Iya. sekaligus tengok IKN. Iya, betul Pastor. Iya. Kalau menurut Pastor, kejutan apa yang Paus mau bikin di Indonesia? Saya pikir Paus bisa secara surprise mengatakan, saya mau ke Papua, Wah. ke Irian Jaya. Wah, benar juga Pastor, karena di sana mayoritas orang Kristen, orang Katolik bahkan Iya. ya Pastor. Bisa Tapi jadi. lebih dari itu, karena di sana ada banyak masyarakat yang berjuang, kita terus terang saja menderita, Iya Pastor. merindukan keadilan, membutuhkan hak-hak asasi mereka, karena Paus ini pejuang hak asasi. Benar. Paus ini mau membangun persaudaraan. Ada saudara-saudara yang diberi gelar kayak pengacau, keamanan, ya. Ada orang-orang yang tanahnya diambil atau digunakan. Ya. Saya berpikirlah kalau Paus mau surprise, dia bilang, saya mau ke Papua bertemu dengan orang-orang ini, memberikan support, memberikan penghargaan dan juga memberikan semangat, sekaligus membangun iman, membangun persaudaraan dan juga membangun kekerabatan. Benar sekali Pastor. Dan semoga kedatangan Paus ini menjadi teladan bagi kita untuk setia dalam panggilan dan menjadi anak-anak rohaninya. Iya, baik saudara-saudari, semoga kedatangan Paus bukan hanya menjadi pesta penyambutan dengan tembik sorak, tapi juga satu kesempatan berefleksi, belajar dari guru yang baik, dari kepala gereja Katolik yang kita cintai. Sekali lagi, sayang jika kita hanya hanyut dalam hura-hura, tapi kita tidak belajar dari figur ini, dari kepribadian dan keutamaannya. Benar. Kita bangga sekali akan punya Paus Fransiskus, dan semoga magnet yang dia miliki ini boleh menyentuh banyak umat Katolik, dan syukur alhamdulillah untuk juga bangsa dan negara. Amin. Terima kasih Pastor. Terima kasih Cika, terima kasih Terima kasih, teman-teman semua. teman-teman. Jangan Sampai lupa, jumpa. jangan lupa doakan kunjungan Paus. Kita doakan sama-sama ya Ya. Pastor. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Salam.